Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ishwa Asliatul Latifah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan NIM 22851300053. Di sini saya akan mereview kembali apa yang telah saya baca dari buku yang berjudul The History of the Quranic Text, mulai dari bab 1 sampai dengan bab 4 sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Tarikh Al-Quran. Sejarah teks Al-Quran merupakan isu yang menarik dan kompleks, dimulai dengan pengantar tentang keindahan dan kepentingan Al-Quran bagi umat Islam. Buku ini menghadirkan pandangan dari para sarjana barat dan muslim tentang Al-Quran. Toby Lester di dalam artikelnya yang dipublikasikan pada tahun 1999 membahas asal-usul keaslian dan integritas Al-Quran dengan menyitir sejumlah ahli dan penemuan terbaru, termasuk fragmentasi naskah Al-Quran yang ditemukan di Yaman. Namun, pandangan-pandangan ini seringkali menjadi kontroversial dan menimbulkan ketegangan antara kaum muslimin tradisionalis dan kaum muslimin revisionis. Revisionisme dalam kajian Al-Quran memunculkan pandangan-pandangan baru tentang teks suci ini yang seringkali menantang keyakinan tradisional umat Islam. Beberapa sarjana barat berpendapat bahwa Al-Quran harus dilihat dalam konteks sejarah dan budaya saat itu. Sementara beberapa sarjana muslim mencoba ulang pemahaman tradisional terhadap teks suci ini. Namun, upaya untuk mereinterpretasi Al-Quran seringkali dipandang sebagai serangan terhadap keimanan umat Islam dan memicu perdebatan yang panjang. Selain itu, untuk mengubah atau menginterpretasi ulang Al-Quran dalam bahasa-bahasa lokal atau terjemahan modern yang seringkali menuai kontroversi dan resistensi dari kalangan muslim. Namun demikian, perdebatan tentang Al-Quran dan interpretasinya merupakan bagian dari dinamika intelektual yang berlangsung dalam masyarakat Islam dan Barat yang mencerminkan kompleksitas dan keberagaman pandangan dalam memahami teks suci ini. Kita diperkenalkan dengan gambaran sekilas tentang sejarah Islam di masa silam. Dalam bagian pertama, kita melihat latar belakang geopolitik Arab ke-Islam yang mencakup lokasi geografis semenanjung Arab dan peranannya sebagai pusat perdagangan dan pemukiman manusia. Kita juga mempelajari asal-usul suku bangsa Semit dengan penekanan pada bangsa Arab sebagai kelompok utama yang memiliki ciri-ciri Semit. Selanjutnya, kita diarahkan kepada kisah Nabi Ibrahim dan pembangunan kota Mekah. Diceritakan bagaimana kelahiran Nabi Ismail menjadi titik awal pendirian kota Mekah, serta bagaimana air Zam-Zam menjadi sumber kehidupan di daerah tandus tersebut. Kita juga mempelajari peristiwa penting dalam sejarah kota Mekah seperti pembangunan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dan peranannya dalam menjadikan kota Mekah sebagai pusat perdagangan dan spiritual. Dengan masa pemerintahan Qusay dan kehidupan masyarakat kabilah di kota Mekah, dalam konteks ini kita melihat bagaimana Mekah tetap menjadi masyarakat kesukuan yang didasarkan pada sistem kabilah meskipun memiliki struktur negara kota yang berkembang. Kita juga belajar tentang peran penting keluarga Qusay dalam memelihara kota Mekah dan bagaimana kondisi keagamaan di Jazirah Arab menjelang masa kenabian Nabi Muhammad, di mana kemusyrikan masih mendominasi dan upaya kristenisasi tidak berhasil mencapai kesuksesan. Ke pembahasan yang ketiga itu tentang wahyu dan Nabi Muhammad. Sejarah teks Al-Quran melacak jejak risalah Nabi Muhammad dan hubungannya dengan ajaran para nabi terdahulu di dalam Islam. Allah menciptakan manusia dengan tujuan agar menghambakan diri kepada Allah, dan para nabi dan rasulnya menjelaskan tata cara penyembahan yang benar. Meskipun ada perubahan praktis di dalam risalah, intinya tetap sama dari Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad. Islam menganggap Yahudi dan Nasrani sebagai ahli kitab dengan kesamaan asal-usul, tetapi ada perbedaan konseptual yang signifikan seperti dalam pandangan tentang menciptakan alam dan sifat-sifat Nabi. Nabi Muhammad dianggap sebagai rasul terakhir yang membawa wahyu terakhir bagi seluruh umat manusia. Dia diutus untuk menyempurnakan, mengakhiri sejarah risalah dengan membawa ajaran Islam yang tidak terbatas pada batas kebangsaan atau waktu tertentu. Allah menciptakan manusia semata-mata untuk menghambakan diri kepadanya.
dan para rasul diutus untuk membimbing manusia dalam penyembahan yang benar. Nabi Muhammad mengemban beban yang berat sebagai pengembala kambing, buta huruf dalam menerima, mengajar, dan menyebarkan wahyu hingga akhir sejarah. Lanjut ke pembahasan bab 4 itu tentang pengajaran Al-Quran. Ayat pertama yang diwahyukan pada Nabi Muhammad menekankan pentingnya pendidikan yang sehat bagi masyarakat. Nabi Muhammad aktif mendorong pendidikan, memberikan imbalan bagi para pelajar dan sanksi bagi pengekang ilmu pengetahuan. Beliau juga mempromosikan pendidikan gratis dan melibatkan non-muslim di dalam pengajaran. Pengajaran Al-Quran di Mekah dan Madinah melibatkan Nabi Muhammad dan para sahabat sebagai guru. Dialek yang digunakan dalam pengajaran itu disesuaikan dengan suku dan lingkungan tempat tinggal. Hasil pendidikan ini terlihat dari banyaknya hufaz atau para penghafal Al-Quran yang dibentuk, yang kemudian menjadi pengajar Al-Quran di berbagai wilayah. Selanjutnya buku yang kedua itu buku yang berjudul Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Di sini saya akan mereview mulai dari bab 1 hingga bab 3. Asal-usul dan pewahyuan Al-Quran itu diuraikan di dalam 3 bab. Bab pertama itu menempatkan Al-Quran dalam konteks sejarah dan kehidupan sosio-politik Arab. Bab kedua itu menelusuri asal-usul Al-Quran dan hubungannya dengan wahyu ilahi. Dan bab ketiga membahas tentang pewahyuan Al-Quran secara kronologis. Jazirah Arab pada masa itu terisolasi secara politik, namun memiliki posisi penting dalam persaingan Bizantium dan Persia. Kontrol politik atas kawasan ini diupayakan melalui dukungan terhadap penguasa lokal dan konflik berskala besar antara kedua imperium. Perniagaan memainkan peran vital dalam kehidupan masyarakat Makkah dengan Quraisy sebagai pedagang utama. Al-Quran menggunakan istilah-istilah perniagaan untuk mengungkapkan ajaran-ajaran agama Islam sambil mengkritisi praktek ekonomi yang tidak etis. Kehidupan nomadik di padang pasir Arab mempengaruhi budaya dan pandangan dunia penduduknya. Tercermin dalam tamsilan Al-Quran tentang kehidupan di padang pasir dan realitas kehidupan dunia ini. Pada kehidupan nomadik di padang pasir, pengembalaan unta adalah pijakan utama. Para pengembala menjual unta atau menjaga kafilah dagang sebagai penjamin keamanan, sehingga mereka bisa mendapatkan kebutuhan hidup seperti kurma dan barang mewah. Musim penghujan membawa kelimpahan sayur mayur yang menjadi sumber makanan dan cairan untuk unta. Namun karena curah hujan tidak teratur, pengembara harus pindah ke tempat sesuai dengan perubahan iklim. Tekanan populasi terus-menerus mempengaruhi persediaan makanan, mendorong pertahanan terhadap saingan dan keganasan alam. Solidaritas kesukuan menjadi kunci untuk bertahan hidup dengan membentuk kelompok kecil hingga federasi suku. Muhammad setelah hijrah ke Madinah membentuk federasi kesukuan berdasarkan Piagam Madinah. Pertanian juga menjadi penting, terutama di oase seperti Madinah yang dipraktikkan oleh Yahudi. Pertanian bergantung pada irigasi dan musiman karena ketergantungan pada curah hujan. Kedermawanan, keberanian, dan memegang janji menjadi nilai penting dalam kehidupan tersebut, di mana pertahanan dan kerjasama kelompok sangat vital untuk keberlangsungan hidup. Di beberapa oase di sekitar Madinah dan ibu kota itu sendiri, serta di Yaman, terdapat pemukiman Yahudi. Beberapa orang Yahudi mungkin pindah ke Arabia setelah peristiwa-peristiwa seperti penaklukan Yerusalem oleh Kaisar Titus. Meskipun beberapa teori menyebutkan adanya komunitas besar Yahudi di Makkah, bukti untuk hal ini tidak kuat. Sebaliknya, pengikut agama Kristen di Arab itu tersebar di wilayah perbatasan antara Syria dan Yaman. Orang Arab mengenal ajaran Yahudi dan Kristen, mayoritas masih mempraktikkan politeisme. Tapi juga ada beberapa orang Arab mulai memeluk gagasan monoteisme. Mungkin ini tuh karena dipengaruhi oleh ajaran Yudeo-Kristiani. Walaupun ekspresi keagamaan mereka itu cenderung lebih khas Arab.
Nabi Muhammad lahir di kota Makkah sekitar tahun 570 Masehi. Terlahir di keluarga Hashim, suku Quraisy. Beliau yatim piatu sejak kecil. Terus beliau juga diasuh oleh kakek dan pamannya. Nabi Muhammad dibesarkan sebagai seorang yang jujur dan peka moral. Pada usia 25 tahun, ia menikahi Khadijah, seorang janda kaya, dan menjalankan perniagaan. Pada usia 40 tahun, dalam meditasi di Gua Hira, dia menerima wahyu pertamanya yang memulai kenabiannya. Awalnya itu Nabi itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian dilanjut dengan berdakwah secara terang-terangan. Namun, kaum Quraisy menentangnya, menyebabkan penderitaan bagi pengikutnya. Setelah beberapa tahun, dia dan pengikutnya hijrah ke Madinah, di mana ia membangun fondasi Islam dengan mempersatukan suku-suku Madinah. Ia membentuk konstitusi Madinah. Setelah konsolidasi di Madinah, ia berupaya mengislamkan Makkah, memajukan Islam secara signifikan. Pada tahun 3 Hijriah, pasukan Makkah menyerang Madinah, tetapi pasukan Muslim berhasil mempertahankan kota. Perjanjian Hudaybiyah ditandatangani pada tahun 6 Hijriah, mengamankan kedudukan Muslim dan membuka jalan untuk ekspansi Islam. Setelah itu, Makkah jatuh ke tangan Muslim tanpa pertempuran besar. Nabi Muhammad dan pengikutnya melakukan umroh ke Makkah dan banyak penduduk Makkah memeluk Islam. Nabi Muhammad terus melakukan ekspedisi militer untuk memperluas wilayah Islam dan menegakkan otoritasnya di Arab. Pada akhir hayatnya, ia merencanakan ekspedisi keluar Arab, menunjukkan tekadnya untuk mengembangkan Islam secara universal. Pada 13 Rabiul Awal 11 Hijriah, Nabi Muhammad wafat meninggalkan warisan besar bagi umat muslim. Selanjutnya pembahasan tentang asal-usul nama Al-Quran yang dipandang sebagai kumpulan wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun. Istilah ini diyakini berasal dari kata kerja qoro'a yang berarti membaca dalam bahasa Arab. Meskipun ada pandangan minoritas yang mengaitkan dengan kata lain, namun mayoritas sarjana muslim memandang bahwa Al-Quran berasal dari kata qoro'a. Istilah ini juga diasosiasikan dengan istilah lain seperti kitab dan furqan, yang semuanya menegaskan karakter kewahyuan Al-Quran sebagai wahyu ilahi yang diterima oleh Nabi Muhammad. Meskipun terdapat beberapa terma lain yang digunakan dalam Al-Quran seperti dzikr, tanzil, hikmah, namun semuanya kembali menegaskan sumber ilahiyah Al-Quran. Selanjutnya itu pembahasan tuduhan dan pandangan para penentang Nabi terhadap sumber dan asal-usul wahyu yang diterimanya, seperti tukang tenung lah, penyair, kerasukan jin, atau sihir. Al-Quran membantah tuduhan tersebut dengan menegaskan bahwa wahyu Muhammad itu berasal dari Tuhan semesta alam. Para penentang Nabi juga menuduhnya membuat Al-Quran untuk mengambil pengetahuan dari tradisi manusiawi. Al-Quran menegaskan bahwa Nabi Muhammad itu tidak membaca kitab suci sebelumnya dan wahyu yang diterimanya itu bersumber dari Tuhan. Beberapa sarjana barat juga mencoba melacak pengaruh Yahudi dan Kristen dalam Al-Quran, tetapi upaya tersebut masih kontroversial. Meskipun ada penelitian serius tentang sumber Al-Quran, keberhasilan Nabi dalam menciptakan ajaran yang mempengaruhi seluruh umat manusia itu tidak dapat dijelaskan secara memuaskan oleh upaya tersebut. Pembahasan selanjutnya itu penulis membahas tentang pentingnya pengetahuan tentang kronologi pewahyuan Al-Quran dalam memahami pesan kitab suci tersebut. Meskipun wahyu-wahyu Al-Quran disampaikan secara bertahap selama 23 tahun, proses ini tidak tercermin dalam pengumpulan akhir Al-Quran. Para sarjana muslim telah mengumpulkan riwayat-riwayat sejarah dan tafsir untuk membantu penanggalan bagian-bagian Al-Quran. Namun data ini memiliki keterbatasan dan kelemahan. Riwayat-riwayat tersebut sering berkaitan dengan peristiwa tertentu, tetapi jumlahnya sedikit dan tidak selalu dapat dipercaya. Meskipun demikian, bahan-bahan tradisional ini masih digunakan sebagai pijakan untuk penanggalan Al-Quran. Selain itu, Al-Quran juga mengandung rujukan historis yang dapat membantu penanggalan, terutama dalam konteks Madinah. Doktrin nasih mansuh yang mengenai penghapusan atau penggantian ayat-ayat dalam Al-Quran juga mempengaruhi penanggalan Al-Quran.
Meskipun terdapat perdebatan tentang keberadaannya, literatur mengenai nasi munsum menjadi petunjuk kasar untuk penanggalan. Beberapa upaya modern telah dilakukan untuk menyusun kronologi pewahyuan Al-Quran dengan meneliti gaya bahasa dan konteks Al-Quran. Meskipun demikian, pendekatan ini juga memiliki kelemahan. Riwayat kronologi Al-Quran disusun untuk mengurutkan pewahyuan Al-Quran dari yang pertama hingga terakhir, termasuk pewahyuan Makkiyah dan Madaniyah. 3 riwayat utama dari Ibnu Abbas, Al-Kafi, dan Ikrimah serta Husain bin Abi Al-Hasan menunjukkan kemiripan dalam susunan surat-surat. Perbedaan terutama disebabkan oleh penempatan surat yang mungkin terlewatkan dalam penyalinan. Ketiga riwayat tersebut tidak memasukkan surat 1, mungkin karena dianggap turun 2 kali, pertama kali di Mekah dan terakhir di Madinah. Rekonstruksi versi Ibnu Abbas menempatkan surat 1 pada urutan ke-6. Riwayat lain juga memiliki perbedaan, misalnya riwayat dari Jabir bin Zaid dan Ali bin Abi Thalhah serta Qatadah. Riwayat-riwayat tersebut memiliki kesamaan dalam pengelompokan surat-surat Makkiyah dan Madaniyah, namun juga menunjukkan perbedaan yang substansial. Terdapat kesepakatan tentang beberapa surat tertentu, namun juga ketidaksepakatan dalam penempatan beberapa surat. Rekonstruksi riwayat dari Ibnu Abbas kemudian menjadi pandangan resmi dalam Islam Ortodoks, dengan 85 surat dianggap Makkiyah dan 28 surat lainnya dianggap Madaniyah. Ini diadopsi dalam penyuntingan standar Al-Quran Mesir. Dalam pengaturan ini, bahan-bahan tradisional seperti sirah, asbab an-nuzul, dan hadis dieksploitasi untuk menentukan tanggal sejumlah besar ayat di dalam Al-Quran. Susunan surat-surat Makkiyah dalam kronologi Mesir mirip dengan riwayat Ibnu Abbas, kecuali penempatan surat 1 yang berbeda. Meskipun pada perdebatannya apakah surat 1 adalah Makkiyah awal atau Madaniyah dalam kronologi Mesir, tempatnya mengikuti susunan Ibnu Abbas. Sementara itu, susunan surat-surat Madaniyah dalam kronologi Mesir memiliki perbedaan dengan versi Ibnu Abbas. Sebagian besar surat-surat pada awal kronologi Mesir sejalan dengan Ibnu Abbas. Namun ada pergeseran setelah surat 59, khususnya dengan penempatan surat 90 di bagian akhir surat-surat Madaniyah. Meskipun ada pengaruh dari riwayat sebelumnya, kritisisme terhadap sistem penanggalan Mesir juga bisa diterapkan. Sistem penanggalan Al-Quran kesarjanaan Islam didasarkan pada asumsi bahwa surat-surat Al-Quran adalah unit wahyu orisinal, bahwa sekuensinya dapat ditentukan, dan bahwa bahan-bahan tradisional dapat menyediakan data yang solid. Namun, asumsi-asumsi tersebut dapat dipertanyakan karena bahan-bahan tradisional cenderung memandang Al-Quran dalam bagian-bagian terpisah, bukan sebagai unit wahyu orisinal. Meskipun demikian, sistem penanggalan ini masih memberikan landasan kasar untuk studi-studi kronologis Al-Quran di masa depan, meskipun tidak sepenuhnya memadai untuk kajian-kajian tematis kronologis yang lebih mendetail. Meskipun demikian, pengaruh kronologi Mesir masih cukup besar di dunia Islam melalui penerimaan edisi standar Al-Quran Mesir oleh mayoritas kaum muslim. Kesarjanaan Barat mulai mengembangkan sistem penanggalan Al-Quran sejak abad ke-19 dengan menggunakan bahan-bahan tradisional Islam dan bukti internal Al-Quran sendiri. Metode ini mencakup analisis gaya, perbendaharaan kata, dan rujukan historis di dalam teks Al-Quran. Berbagai sistem penanggalan berdasarkan asumsi yang berbeda mulai muncul dari penelitian ini. Gustav Weil menjadi salah satu tokoh awal dalam kajian ini dengan mengadopsi asumsi dari sejarah muslim tentang surat-surat Al-Quran sebagai unit-unit wahyu orisinal. Kemudian Noldeke dan Squali mengembangkan sistem penanggalan 4 periode berdasarkan 3 kriteria yang kemudian diadopsi oleh Regis Lacher. Sistem ini membagi surat-surat Al-Quran menjadi 4 periode, yaitu ada Makkah awal, tengah, akhir, dan Madinah, dengan titik peralihan pada peristiwa sejarah tertentu seperti hijrah dan kembalinya Nabi dari Taif. Perbedaan signifikan antara surat-surat periode ini adalah gaya bahasa dan isi. Dengan surat-surat periode Makkah pertama dan kedua cenderung lebih puitis, sedangkan surat-surat Madaniyah lebih fokus pada hukum dan aturan sosial. Meskipun pada variasi dalam sistem penanggalan yang dikembangkan oleh kerja kesarjanaan Barat,
Mereka secara umum menerima prinsip dasar penanggalan 4 periode dan kriteria yang digunakan. Berbagai sistem penanggalan barat seperti yang diajukan oleh Weil, Noldekes, Squally, Blacker, dan Muir didasarkan pada analisis linguistik dan struktur Al-Quran. Perbedaan utama di antara sistem-sistem ini terletak pada peralihan periodisasi dan asumsi-asumsi dasar tentang gaya Al-Quran serta unit-unit wahyu. Noldekes Squally mengklasifikasikan surat-surat Al-Quran ke dalam 4 periode, sedangkan Muir membaginya menjadi 6 periode. Hubert Grimme menyusun kronologi Al-Quran berdasarkan perkembangan tema-tema doktrinal. Hardwick Hirschfeld mengusulkan sistem penanggalan yang mengelompokkan bagian-bagian Al-Quran ke dalam 6 periode pewahyuan, bukan surat. Setiap sistem penanggalan ini memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing, dan kebanyakan mengadopsi asumsi-asumsi dasar dari penanggalan tradisional Islam. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan keragaman dalam analisis sejarah Al-Quran, namun juga menyoroti tantangan dalam menetapkan kronologi yang pasti berdasarkan sumber-sumber yang terbatas. Revisi terhadap wahyu-wahyu Al-Quran menunjukkan karakteristik baru, termasuk adanya sambungan alternatif yang saling menyusuli di dalam teks. Misalnya penghujung surat 39 memiliki ayat terisolasi, ayat 75, yang merupakan bagian dari suasana pengadilan akhirat. Bell menyimpulkan bahwa beberapa ayat tersebut merupakan sambungan orisinal, sedangkan yang lain merupakan tambahan belakangan. Analisis sastra kritis terhadap Al-Quran juga membimbing Bell dalam mengajukan hipotesis tentang kedudukan dokumen tertulis dalam pengumpulan Al-Quran, dengan mengasumsikan bahwa beberapa bagian wahyu disalin di balik caikan kertas yang digunakan untuk menyalin bagian di sebelahnya. Ini terlihat pada surat 80 di mana ayat tertentu tidak berhubungan secara langsung dengan konteksnya, menunjukkan kemungkinan penambahan belakangan. Bell membagi komposisi Al-Quran menjadi 3 periode utama, namun penanggalannya bersifat tentatif dan kompleks karena asumsi revisi yang dilakukan secara konstan oleh Nabi. Meskipun demikian, upayanya berhasil menetapkan beberapa ayat wahyu secara agak akurat, terutama dari periode Madinah. Namun, sistem penanggalan Bell tidak begitu diterima secara luas di kalangan sarjana Al-Quran, dan pengaruhnya terbatas pada murid-muridnya seperti W.M. Watt dan A.T. Welk. Sejumlah gagasan dan sudut pandang berkembang di kalangan sarjana Muslim dan Barat mengenai kronologi pewahyuan Al-Quran selama 23 tahun, baik di Makkah maupun setelah hijrah ke Madinah. Sistem penanggalan yang menggunakan surat sebagai unit wahyu tidak memadai dan tidak setia pada karakter asal penanggalan Al-Quran. Asumsi tradisional tentang bagian-bagian Al-Quran sebagai unit wahyu perlu dipertimbangkan kembali di dalam upaya penanggalan Al-Quran. Langkah pertama adalah menentukan unit-unit wahyu dalam surat-surat Al-Quran yang membuat ayat dari berbagai periode pewahyuan. Metode analisis sastra dan analisis wacana dapat digunakan untuk menentukan unit-unit wahyu yang memiliki kandungan dari berbagai masa. Setelah unit-unit wahyu ditetapkan, langkah selanjutnya adalah memberi penanggalan terhadapnya dengan mengkaji perkembangan misi kenabian Nabi Muhammad dalam sejarah. Kesepakatan tentang butir-butir khas dalam wahyu awal dan rujukan historis dalam Al-Quran dapat membantu dalam penanggalan unit-unit wahyu. Penyusunan rangkaian kronologis unit-unit wahyu memerlukan upaya kerja. Penyusunan rangkaian kronologis unit-unit wahyu memerlukan upaya kesarjanaan yang serius dan memakan waktu lama, tetapi asumsi-asumsi dasar dapat membantu mengarahkan proses tersebut. Mungkin cukup sekian review dari apa yang telah saya baca, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.